Ya, sekarang kita akan memahami apa kata Calvin dari Yudas 1. Apa sih yang Calvin katakan ya? Atau kita ya bisa memahami Alkitabnya nanti ya. Dari apa yang Calvin katakan. Dalam Yudas 1 ayat 1 sampai 2 ya, saya bacakan ya. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai sejahtera dan kasih karunia melimpahi kamu. Ya, kita berdoa semoga saudara dapat manfaat dari pembacaan Calvin ini dan pembacaan Alkitab, dan kita mengerti dari Calvin, dan kiranya saya dipimpin juga oleh Tuhan. Tuhan tolong hambamu akan menyampaikan apa yang Calvin pernah katakan, dan itu sangat penting untuk kami juga pahami saat ini dalam konteks kami. Demi nama Yesus, amin. Ya, di sini saya baca mengenai tafsiran Calvin dalam Yudas 1 ayat 1 dan 2 ini ya. Konteksnya kata Calvin ya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kitab Yudas ini kitab yang diperselisihkan dulu ya. Maksudnya perlu ditaruh kanon atau enggak gitu ya. Sebenarnya ada perselisihan seperti itu ya. Cuma kata Calvin karena sudah terlalu lama diterima juga, dan pertama kitab ini tuh sangat bermanfaat gitu ya untuk diajarkan ke jemaat ya. Kedua, terus diterima baik oleh orang-orang baik gitu ya, sudah banyak terima. Jadi, dan ketiga juga tidak bertentangan dengan Alkitab ya, jadi kita terima kata Calvin, kita terima saja ya. Calvin bukan orang yang pragmatis gitu ya, pragmatis udahlah terima aja karena itu berguna buat saya misalnya gitu. Nah kalau itu berarti Calvin cuma pakai satu alasan gitu ya, alasan manfaat gitu ya, yang pertama gitu, karena dia bermanfaat bagi kita, karena kitab Yakobus ini bermanfaat bagi kita, ya udah kita terima aja. Nah itu Calvin pragmatis ya. Calvin tidak begitu ya. Calvin bukan hanya percaya bahwa ini ada manfaat dan lalu kita terima, bukan, tapi Calvin juga menaruh kepercayaannya kepada dia nggak sombong ya dengan sendiri, atau autis sendiri kan bisa jadi sombong atau autis ya. Kita bisa kadang-kadang jadi autis gitu ya, autistik gitu ya. Autis bukan penyakit autis, bukan ya, dan tanda kutip autistik, sendirian gitu ya, belaga refleksi sendiri gitu ya. Ada satu filsuf katakan sebare aude Immanuel Kant katakan ya, beranilah berpikir sendiri gitu ya. Saya yakin Immanuel Kant nggak ngomong dalam arti spirit ini ya, dalam arti spirit beranilah berpikir sendiri, benar-benar sendiri gitu ya. Bukan Immanuel Kant bukan begitu. Immanuel Kant adalah orang yang menghargai tradisi filsafat juga, dan dia belajar banyak ini ya, banyak tokoh, belajar Plato dan seterusnya gitu ya. Immanuel Kant sangat memahami Socrates dan seterusnya juga gitu ya. Jadi saudara salah paham gitu ya kalau menganut yang Immanuel Kant, beranilah berpikir sendiri dalam arti benar-benar berpikir sendiri ya. Di sini Calvin juga sama seperti Immanuel Kant di sini ya, percaya bahwa diterima orang-orang baik sebelumnya gitu ya. Jadi ya Calvin bukan orang yang narsis gitu ya, atau autistik atau sombong gitu ya, karena merasa dirinya pintar terus dia percaya ini lalu dia terima ini sendiri saja. Meskipun orang lain gak terima, saya sendiri saja. Meskipun banyak orang baik tidak terima, saya sendiri. Enggak, Calvin gak begitu ya. Calvin sangat-sangat baik, sangat-sangat bijak gitu ya, karena dia percaya orang-orang baik dan orang-orang bijak sebelumnya. Jadi bukan hanya alasan manfaat ya, meskipun ayat Alkitab ini sangat bermanfaat. Yudas ini gitu ya, tepatnya Yudas ini kan dipertentangkan, diperselisihkan, perlu ada nggak dalam kanon dan seterusnya gitu ya. Calvin bilang karena bermanfaat, satu ya, alasan bukan hanya alasan ini alasan pragmatis memang ya, tapi bukan hanya alasan pragmatis, ada alasan kedua, alasan kalau di sini ya alasan ini ya, tradisi ya, diterima oleh orang-orang baik. Terus ketiga, alasan apa sih? Alasan ontologis ya, tidak bertentangan dengan Alkitab gitu ya. Ini namanya ontologis, nggak bertentangan dengan Alkitab ya. Ontologis kita tuh ya ini ya, semua yang tidak bertentangan dengan Alkitab kita boleh terima gitu ya. Kita boleh terima, bahkan sekalipun ya tidak ada di Alkitab, tanda kutip ya, itu kita boleh terima justru. Nah, kata Calvin ya, mempelajari Yudas gitu ya. Apa sih manfaat kita mempelajari Yudas gitu ya? Kitab Yudas di sini ya maksudnya. Salah satunya ini ya, memahami peringatan apa yang berguna di zaman Yudas lebih dari yang diperlukan di zaman kita. Jadi kita boleh mempelajari kitab Yudas ini benar-benar dalam kerangka ini ya,
percaya bahwa ini begitu berguna gitu ya, lebih berguna bahkan daripada apa yang kita pelajari di zaman kita ini gitu ya. Kita suka bilang gini ya, misalnya ya zaman dulu ada konteksnya, zaman sekarang ada konteksnya lagi gitu. Betul bahwa betul, zaman dulu ada konteksnya, zaman sekarang ada konteksnya lagi, dan kita perlu kontekstual. Teologi perlu kontekstual, filsafat perlu kontekstual, dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini justru Calvin kasih insight yang lain ya. Insight yang lain adalah ini ya, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan yang zaman Yudas itu mungkin bisa lebih berguna untuk kita pada zaman ini gitu ya. Jangan-jangan kalau kita anggap bahwa teologi kita lebih kontekstual dari Calvin dan seterusnya gitu ya, jangan-jangan. Dan Calvin memang betul, nanti kalau kata Calvin ini nanti akan muncul lebih lengkap ya ketika kita melanjutkan membaca surat ini ya. Nanti kita akan percaya dan kita akan memahami bahwa jangan-jangan kitab Yudas itu lebih berguna untuk konteks kita ya, daripada kita yang merasa kontekstual terus gitu ya. Ada satu STT yang meskipun penting ya untuk mengkontekstualkan teologi kita gitu ya, tapi kontekstual, tanda kutip kontekstual melulu gitu ya, tanpa belajar tradisi lebih baik gitu ya, itu akan membawa kepada sikap sombong aja gitu ya, membawa pada sikap yang merasa diri bisa gitu ya, bisa dan seterusnya gitu ya, panggilan menjadi otentik dan seterusnya. Apa pentingnya sih menjadi otentik gitu ya? Toh kita nggak pernah jadi otentik karena kita menaruh diri kita pada Alkitab kok. Kita nggak pernah otentik kan, pasti selalu sama dengan Alkitab. Itu kan nggak otentik ya. Otentik dalam arti benar-benar otentik yang sepenuhnya ini ya, otentik Kierkegaard, pembacaan Kierkegaard yang salah gitu ya. Otentik benar-benar pembacaan Kierkegaard yang salah. Otentik benar-benar beda dari semua orang gitu. Otentik gitu, jiwa diri sendiri dan seterusnya. Apa pentingnya itu? Nggak ada pentingnya ya, karena kita selalu berpatok pada Alkitab. Kita nggak pernah jadi otentik dalam hal itu ya. Nah di sini ayat 1 dikatakan Calvin, pembacaan Calvin lagi ya, saya baca Calvin, komentar Calvin, dari Yudas hamba Yesus Kristus ya, dari Yudas hamba Yesus Kristus. Dan di sini komentar Calvin ya, Yudas menyebut hamba Yesus Kristus gitu ya. Ini bukan karena nama ini berlaku bagi semua orang saleh gitu ya, sama kayak kita. Ini Calvin ya, Calvin yang ngomong, sama seperti kita. Nah ini sekarang saya mau ngomong nih. Tadi kan ini bukan soal berlaku bagi semua orang saleh. Ini Calvin yang ngomong, dan sekarang saya mau ngomong nih. Nah sama seperti kita sering anggap semua orang hamba Tuhan, sama kan? Semua orang gak hamba Tuhan gitu ya. Nah ini sama nih, dalam konteks kita ada yang kita menganggap semua orang Kristen tuh hamba Tuhan. Nah sama seperti zaman dahulu ya, Calvin katakan memang Paulus, saudara Yudas di sini nanti siapa? Saudara baca ada menyebut hamba Yesus Kristus gitu ya. Tapi di sini bukan seperti itu ya. Semua orang saleh di situ ya hamba Yesus Kristus, sama aja seperti kita. Semua orang Kristen bener gak bener, ngerti Alkitab gak ngerti Alkitab dan seterusnya gitu ya. Memanfaatkan hidupnya dengan baik dan tidak baik dan seterusnya, dipanggil hamba Tuhan gitu ya. Bukan. Kata Calvin gini. Ada dua hal yang membuat dia pantas dipanggil hamba Yesus Kristus gitu ya. Satu, karena ya Tuhan memanggil dia dan memberi tugas pada dia gitu, pada mereka, para rasul gitu ya. Ini panggilan ini yang membuat dia boleh dikatakan rasul gitu ya, boleh dikatakan hamba Yesus Kristus gitu ya. Karena dia karena dia telah dipanggil Tuhan ya, dan diberikan tugas gitu ya. Terus kedua Kedua, dia dengan setia melakukannya gitu ya. Nah terus kalau kita merasa diri hamba Tuhan dan seterusnya gitu ya. Pertama, kita dipanggil Tuhan gak ya? Diberi tugas gak sama Tuhan? Tugas apa yang diberikan Tuhan ya pada kita? Lalu yang kedua, dengan setia gak kita melakukannya gitu ya. Nah di sini sama seperti Yudas yang menamakan dirinya hamba Yesus Kristus, dan itu bukan main-main saudara, bukan perkataan omong kosong gitu ya, atau retorika aja belaka gitu, atau ya cuman ini aja lah gelar-gelaran gitu ya. Ya sama seperti dia tidak begitu ya, seharusnya kita juga jangan begitu ya. Kata Calvin gini, kita harus selalu memeriksa apakah kenyataan sesuai dengan profesi gitu ya. Kita harus selalu memeriksa apakah kenyataan sesuai dengan profesi, atau apakah profesi sesuai dengan kenyataan gitu ya. Saya mau menambahkan dikit ya, kalau zaman pada ini filsafat ya, Socrates salah satunya ya, sama seperti dia juga mengatakan gini ya, apakah kenyataan sesuai dengan profesi gitu ya. Misalnya contoh ya, ada orang mengaku dirinya hakim gitu ya. Socrates akan katakan, kamu hakim. Apa fungsi hakim? Apa kerja hakim? Menghakimi dengan adil.
apakah kamu sudah menghakimi dengan adil? Belum. Ya berarti kamu bukan hakim lah. Terus dikejar gitu ya. Terus dikejar profesi kita, terus dikejar oleh Sokrates dan terus ditanya gitu, kamu siapa? Kamu pendeta, kamu guru, atau kamu apa? Kamu pekerja di kantor dan seterusnya, kamu pedagang. Apakah kamu berdagang dengan baik? Apakah kamu mengerti ilmu perdagangan dan seterusnya? Tidak, ya berarti kamu bukan pedagang. Intinya gitu. Apakah kenyataan sesuai dengan profesi? Di sini di ayat 1 masih ya, Yudas 1 ayat 1, dari Yudas sampai Yesus Kristus. Tadi kan Calvin udah ini ya, jelasin di situ. Di sini ada kata, ada lanjutannya, dan saudara Yakobus. Nah, dan saudara Yakobus, Calvin ada jelasin lagi ya. Di sini Yudas menyebut nama yang lebih terkenal daripada namanya sendiri gitu ya. Dan lebih dikenal oleh gereja-gereja. Karena meskipun kesetiaan ajaran dan wewenang tidak bergantung pada manusia fana ya, seperti dia menyebut Yakobus gitu ya, saudaranya Yakobus. Sebenarnya nggak ada wewenang dan kesetiaan ajaran kita nggak bergantung pada orang-orang yang saleh dan seterusnya lah. Ya, di sini termasuk John Calvin lah, siapalah, Paulus lah, enggak. Kalau kata Calvin enggak bergantung pada itu. Namun adalah penegasan terhadap iman ya, atau integritas ketika kita menyebut guru atau orang-orang yang menjabat guru itu beriman gitu, atau melaksanakan ini ya, keimanan dengan benar dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini salah satunya Yudas menyebut Yakobus gitu ya. Yakobus sebagai teladannya gitu ya. Nah, kita juga bisa punya teladan-teladan dalam hidup kita. Salah satunya mungkin pendeta saudara dan seterusnya gitu ya. Boleh juga ya. Kalau tidak ada ya boleh juga sebagai penulis Alkitab dan seterusnya gitu. Tapi saudara perlu cari memang di sini ya. Tentu seperti yang Calvin katakan, nggak ada hubungannya dengan kesetiaan kita dan seterusnya, nggak ada hubungannya dengan kemegahan gereja dan seterusnya, nggak ada hubungannya. Kita tuh manusia fana yang nggak ada artinya, nggak ada. Tapi maksudnya dengan menyebut mereka atau dengan melihat teladan mereka gitu, kita bisa menemukan ini arti beriman dan seterusnya, ini arti pengikutan terhadap Tuhan dan seterusnya, dan dalam nama itu ya kita bisa belajar gitu ya. Nah, terus di sini Yakobus bukan bicara Yakobus di sini ya, kan di sini dan saudara Yakobus. Yakobus di sini bukan bicara individu ya, bukan individu Yakobus tadi, kan itu nggak penting sama sekali. Karena ini ya, kita tidak membangun keimanan Tuhan, keimanan Alkitab ya, keimanan kita ya, yang diajarkan Alkitab oleh manusia fana itu ya. Namun salah satu ya, jadi Yakobus bukan bicara individu ya, namun salah satu rasul gereja ya, putra Alfeus ya. Terus dilanjutkan kepada mereka yang terpanggil ya. Kepada mereka yang terpanggil. Calvin katakan bagi mereka yang dikuduskan, terpanggil. Di sini ya salah satunya terpanggil. Ya, jadi di sini Calvin komentarnya terakhir sih sebenarnya. Di sini Calvin gak ada komentar, cuman nanti dia terakhir ada komentarnya. Terpanggil di sini ya, dipanggil oleh kita dipanggil ya, orang-orang kudus kita kan dipanggil dan seterusnya. Ya, kita dipanggil dan yang dikasihi dalam Allah Bapa. Bagi mereka yang dikuduskan oleh Allah Bapa, semua umat beriman. Kalau kata Calvin, cara Allah menguduskan adalah dengan melahirkan kembali oleh Roh-Nya ya. Kita dikuduskan atau kita dikasihi di sini ya oleh Allah Bapa ya, dengan cara dilahirkan ya, kembali deh. Terus terakhir di sini ada dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus ya. Dipelihara untuk Yesus Kristus, ini kontras dengan diincar oleh iblis gitu ya kalau kata Calvin. Jadi ini kontras ya. Kontras kenapa sih perlu ada penegasan dalam Alkitab ya, kita dilahirkan oleh Yesus Kristus gitu ya. Ya simple gitu ya, karena dalam dunia ini ada iblis yang selalu mengincar kita gitu ya. Dan tanpa peliharaan Yesus Kristus gitu, kita tidak ya sangat-sangat tidak bisa hidup lagi gitu ya. Tidak bisa hidup dalam arti tidak bisa diselamatkan, tidak bisa dalam naungan Tuhan dan seterusnya gitu ya. Mungkin ada banyak orang hidup tapi tidak dalam Tuhan gitu ya. Itu kan hidup yang ya kosong gitu, hidup yang tidak ada artinya dan seterusnya. Jadi kata Calvin gini, ada 3 berkat di dalam ayat 1 ini ya. Ada tiga poin berkat ya. 1, orang Kristen tuh dipanggil ya, orang-orang kudus dipanggil. Tadi kan mereka yang dipanggil. Kedua, orang kudus itu dilahirkan kembali, dikasihi Allah Bapa dengan cara dilahirkan. Ketiga, orang-orang kudus itu bukan hanya dipanggil, bukan hanya dilahirbarukan ya, kelahiran kembali, tapi dipelihara oleh Yesus Kristus ya, oleh tangan Kristus sendiri ya, dipelihara. Kita tuh dipelihara ya.
pemeliharaan Tuhan ini sangat indah ya. Kalau kita tahu bahwa kita tuh dipelihara Tuhan gitu ya, dengan benar-benar memahami gitu ya kesetiaan Tuhan gitu ya. Sungguh indah ya kalau kita tahu ada orang hebat gitu yang memegang kita gitu ya, orang hebat dalam dunia ini aja gitu ya. Saya dikasihi, atau orang itu menjamin hidup saya gitu. Kita wah begitu ini ya, tenanglah, aman lah dan seterusnya. Kalau ada jenderal misalnya mengatakan bahwa saya akan jamin kamu atau pelihara kamu, kita ini ya, apalagi nih Tuhan gitu ya, Tuhan Yesus, tangan Tuhan sendiri gitu ya. Tapi kenapa ya kita masih sering hidup ya dalam tidak pemeliharaan Tuhan gitu ya. Ya simple ya, karena kita cuman tahu aja tapi nggak pernah percaya dan nggak pernah memahaminya gitu ya. Cuman tahu aja Tuhan pelihara tapi nggak pernah percaya dan memahami. Nah, saudara bisa lihat ya di ayat 1 ini Calvin bukan ayat 1 ini, seluruh ayat Calvin tuh jelasin ayat ini bagaimana dia nggak ada urusannya dengan kesaksian hidup dia lah, atau nggak ada urusannya dengan misalnya moralitas belaka lah, jangan sombong doang lah atau apa. Nggak ada hubungannya dengan misalnya dia kutip ayat yang lain. Ada sih kutip ayat yang lain jelas ya, tapi maksudnya nggak ada comot sana comot sini gitu ya. Sangat berbeda dengan pendeta abal-abal gitu ya, atau ini sekolah yang gak jelas sekolahnya di mana, dan juga nggak belajar dengan benar gitu ya. Nggak jelas sekolahnya. Kalau tak belajar dengan benar sih masih oke ya. Tapi di sini lihat ya perbedaannya gitu ya. Dan pendeta yang benar atau ya komentar yang benar ya ini mengajarkan kita pada Alkitab. Di sini ayat 2 ya. Rahmat, damai sejahtera dan kasih karunia melimpahi kamu ya. Di sini nggak panjang komentar Calvin ya. Kalau Calvin katakan anugerah adalah efek belas kasihan gitu ya. Kalau saudara baca di ayat 2 kan, pertama kan kenapa sih orang bisa punya damai sejahtera ya, atau kasih karunia yang melimpahi gitu ya. Simple ya, karena dipelihara oleh Yesus Kristus gitu kan. Itu yang membuat orang bisa damai sejahtera dan punya kasih karunia yang melimpahi ya. Ya karena ini Tuhan memelihara mereka, Yesus memelihara mereka. Calvin katakan di sini terakhir, tidak ada alasan lain mengapa Tuhan memeluk kita dalam kasih ya, selain karena Dia mengasihi kesengsaraan kita ya. Jadi yang dilihat oleh Tuhan dalam kita itu ya, selain dosa-dosa kita ya, kesengsaraan kita gitu ya. Ya itu yang dilihat Tuhan, dan Tuhan mau mengasihi kita gitu ya. Tuhan tidak melihat kebaikan kita gitu ya, sehingga Dia mau mengasihani. Mana orang bisa ngelihat kebaikan dan mengasihi, kan enggak lah ya. Tuhan melihat kesengsaraan kita, dan memang betul kita manusia sengsara ya kalau tanpa pemeliharaan Tuhan di sini ya. Kita adalah manusia yang tidak mungkin damai sejahtera ya, nggak mungkin punya kasih yang melimpah dalam hidup kita ya, merasakan kasih yang melimpah kalau kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus ya memelihara kita dengan tangannya sendiri ya. Demikian pembacaan Yudas 1 dan 2 ini. Kita belajar dari Calvin. Kita juga coba memahami Alkitabnya ya. Selain kita belajar dari Calvin, coba saudara baca lagi ayatnya ya, dan seterusnya gitu ya. Dari dia hamba Yesus gitu ya, kita bukan hamba, kita hamba Tuhan, dan seterusnya bagaimana sikap kita, dan seterusnya dicocokin. Yang perlu cocokin itu adalah kita dengan Alkitab ya. Hidup kita cocokin dengan Alkitab, jangan kebalik ya. Alkitab kita cocokin dengan hidup kita. Nah itu yang tadi kontekstual itu tuh. Maksudnya yang mau baca terus kontekstual gitu ya. Kontekstual sekarang tuh apa? Ya itu mau coba tanda kutip ya. Enggak mesti salah, enggak mesti langsung salah. Tapi mau coba kontekstualin Alkitab pada dirinya gitu ya. Enggak pernah kayak gitu ya. Yang lebih perlu adalah kita kontekstualin terhadap Alkitab gitu ya. Itu lebih perlu. Kita berdoa. Makasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar dari Calvin, boleh belajar dari keindahan komentar Calvin mengenai Alkitab. Kami pelajari Alkitab, kami pelajari tentang Engkau, dan biarkan hidup kami cocokkan pada Alkitab. Kami berpusat pada Alkitab, bukan pada hidup kami, bukan kami menarik Alkitab kepada hidup kami, tapi biarkan kami ditarik oleh Alkitab untuk kami hidupi. Demi nama Yesus, amin.